Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida. Di dalam tugas wawancara bersama narasumber, saya tugas karakter building. Di sini saya sedang bersama dengan Kak Tasya. Beliau ini adalah salah satu desain grafis yang sangat-sangat memotivasi saya sekali, dan boleh Kak Tasya silakan diperkenalkan dirinya. Halo, salam kenal semua. Nama saya Tasya. Saya saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebagai desainer grafis. Oke, Kak Tasya, sekarang kalau boleh tahu nih umurnya berapa? Aku sekarang umurnya 27 tahun. Wah, sangat-sangat muda sekali sih ya. Betul, dan sudah berkecimpung di dunia desain grafis selama 3 tahun kurang lebih. Mantap. Jadi sekarang untuk kesibukan Kak Tasya sendiri nih, itu apa aja? Untuk kesibukan saya sih akhir-akhir ini ya tentu aja kerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebagai desainer grafis. Saya udah ada di 2 perusahaan Jakarta, kurang lebih pengalaman di 2 perusahaan sebagai desainer grafis, ya otomatis ya lumayan lah, saya udah punya pengalaman. Wah, jadi Kak Tasya kalau boleh tahu nih, sejak kapan mulai tertarik di bidang desain grafis? Untuk kenapa sih saya memulai di desainer grafis? Betul, karena sudah sejak saya kecil sih. Sejak saya kecil, saya suka dengan visual-visual yang menarik. Ya, gimana sih bisa ngebaca, bisa menarik orang untuk hanya dari visual aja gitu. Mantap. Kalau boleh tahu nih, aplikasi apa aja yang digunakan untuk desain grafis Kak Tasya nih biasanya? Untuk aplikasi banyak ya. Untuk aplikasi ada aplikasi Photoshop, ada aplikasi Adobe Illustrator juga, ada untuk 3D desain juga pernah pakai untuk kayak aplikasi Blender dan juga Figma. Namun ya tentu kembali lagi, aplikasi tersebut kan banyak banget ya kelebihan sama kekurangannya. Iya betul. Kita pakai juga sesuai dengan kebutuhan klien, ataupun kayak ya klien butuhnya animasi, kita buatkan animasi. Klien butuhnya 3D juga kita buatkan 3D, seperti itu. Nah, untuk tahapan khususnya nih untuk memulai desain tuh apa nih kira-kira? Tahapan khusus sendiri sih sebenarnya ya tetap kita mulai dari riset dulu. Kita tanya dulu kepada klien, mereka maunya konsepnya seperti apa sih, supaya ya desain yang kita buat sesuai nih sama ekspektasinya si klien. Seperti itu. Berarti tetap balik lagi ke keinginan klien kita seperti apa ya? Betul. Nah, untuk memastikan nih Kak, gimana sih desain kita tuh sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan sama klien, yang sesuai dengan expect dari klien sendiri nih Kak. Biasanya tuh gimana nih untuk memastikan desain ini kalau ternyata dia sudah betul sesuai yang diinginkan gitu? Biasanya saya bakal minta sesuai rincinya sih. Misal dari klien maunya bentuknya seperti apa, mau yang modern, kontemporer, atau mau yang tradisional, mau konsepnya seperti apa, mau warna yang seperti apa. Biasanya klien udah minta, aku maunya warna kuning dan biru, warna only kuning dan biru, itu yang digunakan dalam desain. Ataupun desain-desain yang tradisional maupun modern, itu bisa juga sesuai request dari klien, sehingga hasil dari desain kita tuh nggak kemana-mana, hanya sesuai dengan sejalur dari keinginannya klien. Seperti itu. Contohnya apa aja sih Kak? Misal atau mungkin kayak PPT atau apa aja nih? Banyak macamnya. Bisa kita buat logo, video animasi untuk biasa opening YouTube, seperti itu. Menarik. Ataupun desain untuk kebutuhan TikTok, itu kan banyak banget ya kebutuhan dari klien. Ya betul. Nah, untuk kendalanya nih sejauh ini, ada nggak kendala-kendala yang menurut Kak Tasya ini jadi hambatan gitu di saat desain grafis?
kadang kendala terbesarnya banget sih karena klien sendiri pun kesulitan untuk mengekspresikan apa sih yang mereka butuhin, apa sih yang mereka pengenin. Nah dari situ saya buat nih pertanyaan-pertanyaan supaya mereka menjawab sesuai dengan keinginan mereka. Saya juga bisa membuat sesuai dengan apa yang mereka pengen gitu. Seperti itu cukup sulit sih untuk memahami klien yang tidak bisa bener-bener tidak bisa mengekspresikan keinginan mereka, sedangkan kita harus menebak isi keinginan mereka kan. Padahal mereka juga nggak tahu ya di saat kita tanya butuhnya yang seperti apa, temanya apa, mereka cuma temanya ini mungkin dia gitu ya. Kadang kan jawabnya cuma terserah gitu. Yang penting jadi ya. Yang penting jadi. Betul. Oke. Jadi untuk kedepannya nih Kak, gimana sih kamu ngelihat industri desain grafis beberapa tahun ke depan? Untuk beberapa tahun ke depan, saya kan sekarang banget nih udah terkembang banget dengan desain udah hasil ciptakan dari ciptaan AI atau artificial intelligence. Itu udah pasti sangat simple dan tidak perlu banyak pikiran lah. Itu udah perlu banyak tangan untuk bisa mengerjakan desain itu. Kita cuma bisa masukin keyword dan hasil langsung jadi gitu. Wah. Tapi tentu aja AI pasti punya kelemahan dong. Betul. Tidak bisa kita revisi ataupun kita buat sesuaikan keinginan kita. Iya betul, tetap harus didesain lagi ya Kak ya. Itu kita perlu belajar dan berkembang terus supaya bisa nih bersaing dengan AI di masa depan. Mantap. Oke. Jika dikasih kesempatan nih Kak di project impian, project apa sih yang akan Kakak pilih di masa depan? Project impian ya. Kalau mau dikasih kesempatan ya, biasanya maunya sih ya project-project besar ya kayak Disney ataupun Pixar ya. Kalau dikasih kesempatan, maunya bidang-bidang animation yang udah besar pasti, kebetulan besar seperti itu. Dan penghasilannya juga cukup besar ya Kak ya. Oke Kak Tasya, mungkin ini aja sih dari aku sangat termotivasi sekali dan ingin sekali bisa belajar di bidang desain grafis karena kebetulan sangat menarik, bisa desain beberapa macam video atau apapun itu ya. Tapi ya kita tetap masih belajar lah, saya juga masih belajar gimana sih, saya pasti akan belajar banyak sama Kak Tasya ini. Oke, untuk wawancara kali ini mungkin cukup sampai di sini aja ya Kak ya. Terima kasih waktunya, terima kasih banyak sudah bersedia berwawancara. Dan ini kalau misalkan aku upload di YouTube nggak masalah kan? Iya nggak masalah. Oke, sip, makasih.